Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammaduhu wa nuslimu ala rasul karim amma ba'd. Saudara yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita saat ini Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita ini dilibatkan, dihadirkan dalam suatu perkara yang sangat dibanggakan, perkara yang sangat agung, perkara yang mengagungkan asma Allah, la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, bila kita bertanya kepada setiap orang, bila kita tanya kepada seseorang, wahai fulan, apa yang kau inginkan di dalam kehidupan dunia ini? Apa yang kau citakan hidup di dunia ini? Maka dia mengatakan, saya akan bahagia kalau saya rumah saya mewah. Saya akan bahagia kalau saya punya kekayaan, harta yang melimpah, sawah yang luas, jabatan yang tinggi, dan istri yang cantik. Kebanyakan manusia seperti itu, hadirin. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, jadi kebahagiaan yang kita inginkan ini tidak sesuai dengan apa yang diingini Allah, apa yang ditentukan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebahagiaan ini hanya dalam keyakinan yang benar pada Allah, hanya dalam keyakinan satu, yaitu mentauhidkan, membesarkan, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadirin kita ini di dunia tidak punya kebendaan apapun, tidak punya harta-harta yang berlimpah ruah, kita dunia ini hidup pas-pasan. Tapi bila mana kita ini punya Allah, yakin pada Allah, maka cukuplah baginya kita akan bahagia di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Ini yang kita harus diyakini, hadirin. Ini yang kita harus dipahamkan, hadirin. Karena keyakinan ini modal pertama ini kita supaya kita ini sukses. Biyakinnya biarlah kita yakin kita benar pada Allah, soheh yakin kita Pak, maka kehidupan kita akan sukses, akan bahagia, akan mulia. Allah akan menerima bagi seorang hamba yang imannya tulen, imannya sempurna kepada Allah Subhanahu, tidak dicampur dengan selainnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini apa kita hamba ini tidak memiliki apapun, tidak memiliki apapun, semuanya milik Allah, semuanya adalah titipan Allah. Kita merasa ini rumah saya, kita merasa ini jabatan saya, kita merasa ini anak saya, padahal semuanya adalah milik Allah, hadirin. Diri kita saja ini bukan milik kita, hadirin. Bagaimana kita mengakui istri kita milik kita? Nah, semua adalah anugerah Allah. Karena hadirin, sebelum Allah ciptakan ini alam semesta dunia, 5.000 tahun sebelumnya Allah akan tentukan rezeki manusia, ajalnya, jodohnya, ya, bahagia selakannya. Itu sudah tertulis Pak di alam lauh mahfuz, yang tertulis di sana. Jadi masalah rezeki, masalah harta Pak, ini sudah ada takdirnya Allah, sudah ada ketentuan Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada kepastian Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang masalahnya diri bagaimana supaya kita ini dapat pertolongan Allah, supaya kita ini dapat nusratullah, supaya kita ini didengar, supaya kita ini mendapatkan permasalahan kita dibantu sama Allah. Inilah masalah ini. Maka caranya, solusinya, sarannya apa Pak? Yaitu
sarannya kita hidupkan amal masjid. Hidupkan amal masjid. Inilah sarana, inilah cara untuk menarik rahmat Allah. Inilah cara untuk mengambil hasanah Allah yang masih ada di dalam genggaman Allah dengan amal masjid, Pak. Asbabnya, sebabnya Pak, amal masjid. Dan sebuah nabi ini menghidupkan amal masjid, Pak. Semua nabi ini menghidupkan amal masjid. Dan masjid pertama yang Allah ciptakan paling inilah Masjid Baitul Haram. Ka'bah itu di tengahnya itu, Pak. Ka'bah itu posisi di tengah-tengah bumi. Nah, maka ketika banjir gondang, waktu zaman Nabi Nuh itu kan banjir, Pak. Maka itu Ka'bah itu diamankan di langit Baitul Makmur, langit ke-7 diamankan. Maka setelah itu Khalifah Ismail dan bapaknya Ismail dan bapaknya, maka itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail anaknya, bangun Pak, direlokasi. Tukarnya adalah daripada Khalilullah Nabi Ibrahim AS, dan keneknya adalah Nabi Ismail putranya AS. Telah dirinang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka pertama yang Nabi usahakan apa ini? Itu bangun masjid, bukan bikin pasar, bukan bikin BTN, bukan membangun hubungan diplomatik dengan negara luar, bukan lagi. Tapi yang pertama masjid. Masjid. Setelah masjid itu dibangun, hadirin, maka dibuatlah yang kedua amal masjid. Nah, setelah amal masjid itu sudah ada, maka dibuat lagi ketiga, yaitu waktu untuk amal masjid. Maka ditakajahkan, maka ditawarkan oleh sahabat, siapa yang suruh untuk amal masjid seluruh harinya, siapa yang satu malam di masjid, satu malam di rumah, siapa yang sepertiga, dan seterusnya, Pak, ditawarkan, Pak. Sehingga di situ sentra kebaikan, Pak. Dari berbagai negara, berbagai dunia datang, Pak, ke Madinah untuk belajar agama, untuk belajarkan keimanan. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, ketika Rasulullah masih di Mekah, Pak, itu baru berada, Pak, itu belum ada berita apapun, belum ada hukum-hukum yang didatangkan, Pak. Di sini hanya perihal iman, hanya meyakinkan Allah. Belum ada apa-apa di sana, Pak. Maka belajar keimanan yang benar pada Allah, menghadapi segala macam kesusahan, penderitaan akibat gangguan orang kafir, Pak. Tapi mereka sabar, melatih kesabaran, Pak, itu di Mekah 13 tahun, Pak. Belum ada perintah, tapi umat sudah terbentuk, akhlak sudah terbentuk. Maka setelah mereka hijrah ke Madinah, iman sudah masuk ke dalam rongga dada hati sahabat. Maka mereka semua samina wa ta'na. Mereka siap mengamalkan perintah Allah. Mereka siap menjalankan syariat Islam secara sepenuhnya, secara kabeh. Padahal hadirin, bagaimana ahwal kejadian Mekah ketika belum ada Islam, belum diturunkan Rasulullah, belum ada menyeru. Bagaimana, Pak, Masya Allah? Di situ, Pak, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan manusia, hadirin, jin saja nggak betah kalinya, saking nggak ada tanda kehidupan. Tapi Rasulullah usaha buat 13 tahun di Madinah, 12 tahun, maka agama wujud. Dahulu sahabat orang-orang yang juga berhala, dulu sahabat orang-orang yang penuh jalan kejahilan, kalau robah dulu mati ilah nur, dari gelap mereka menjadi cahaya hidayah, menyuruh kebaikan mereka, disebarkan kebaikan ke seluruh alam dengan amal masjid, itu tadi. Hadirin, ini rahmat ada di masjid. Baitul Muttaqin, tempatnya orang bertakwa. Baitullah, rumahnya Allah. Dan Baitul Mu'minin, tempatnya orang beriman. Itulah hadirin.
Masih lagi hadirin dari Allah SWT, maka kalau Pak ingin kita mencetak laki-laki yang supaya beriman, maka harus dia ada usaha atas masjid dibuat. Masjid seperti sentral, produksi Pak. Bagaimana pohon Pak ya, sebagaimana pabrik, dari pabrik gula itu memasukkan tebu jadi gula, tebu keluar jadi gula. Begitu aja di masjid juga. Orang yang tadi jahat masuk masjid Nabawi jadi baik. Orang tadi awam masuk ke masjid Nabawi jadi alim. Orang yang fuqara, orang yang jahil kepada agama menjadi orang alim. Ini karena ada usaha. Hadirin, itu kita lihat contoh sejarah. Itu Pak Abu Bakar Siddiq, Utsman, Ali, Abu Hurairah, mereka itu alumni masjid Nabawi Pak. Nabi usaha dibuat oleh Rasulullah sehingga menggunakan orang-orang paling mulia, orang-orang terhormat dari kalangan umat sampai akhir zaman ini. Ini hadirin, karena dalam diri manusia ada potensi, ada satu potensi yang sangat mulia, itu mutiara-mutiara di dalam setiap manusia Pak. Tapi ini harus diusahakan, dimujahadakan, digodahkan Pak, diupayakan. Maka akan muncul Pak sifat-sifat mulia itu. Tapi kalau tidak Pak, yang akan muncul sifat-sifat keburukannya. Kalau tidak akan muncul sifat-sifat keserakahannya, kedurhakannya, ketiadaan agama. Ini hadirin yang dimaksud setelah. Bagaimana Pak itu benih? Kalau benih itu ditanam yang baik Pak, dipupuk, disiramin, maka tumbuh Pak dari itu menjadi pohon besar. Begitu iman Pak. Kalau kebaikan kita ini nggak diusahakan Pak, maka apa yang ada di dalam diri kita Pak nggak akan muncul kebaikannya, nggak akan muncul Pak. Maka dikondisikan iman Pak. Dikondisikan, maka akan tumbuh subur. Yang tadinya satu biji benih menjadi pohon besar. Pohon itu disebarkan lagi, terus ditanam lagi, tumbuh lagi, tanam lagi, tumbuh lagi, terus begitu. Begitu iman, begitu iman. Kalau iman nggak diusahakan, masya Allah Pak. Bagaimana Pak hari ini, masya Allah. Dahulu Pak sahabat 23 tahun agama sempurna Pak, sempurna agama. Sehingga sepertiga dunia di zaman Khalifah Umar dikuasai Islam. Sehingga Pak saking berkahnya itu Islam Pak, ada orang yang Islam baru lahir, anak Islam langsung lapor Pak, dapat gaji, masya Allah Pak. Begitu Pak keadaan, sehingga di mana-mana aman Pak. Wanita datang, ya, dia mengendarai, hanya mengendarai Pak. Ada bapak sendirian perhiasan dari Irak pergi ke Mekah melaksanakan haji, aman, boleh cantik Pak, tidak ada apa-apa, penuh dengan keberkahan Pak, penuh dengan keberkahan. Nah sekarang apa Pak amal masjid yang kita akan menjaga rokan ini supaya kita jadi orang yang paling mulia, supaya kita orang yang paling dapat menarik rahmat Allah, dapat menarik pertolongan Allah dengan amal masjid. Ini Pak yang kita harus diusahakan, dibuat ini Pak, dibuat. Kalau gelombang sama, dibuat Pak, sama gelombangnya. Kalau frekuensinya sama pula hasilnya. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Pak, agama ini sudah ada contoh Pak, sudah ada contoh, kita tinggal ikut. Nggak usah nyari-nyari lagi Pak, nggak usah nyari lagi, sudah ada contohnya. Siapa Pak contoh kita? Siapa figur kita? Baginda Rasulullah SAW Pak, itulah contoh kita, teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari Nabi ada contoh teladan yang baik bagi orang yang mencari kebaikan. Inilah yang mati bersaudara. Maka pertama-tama Pak, kita yang harus kita pikirkan bagaimana supaya kampung kita ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan bantuan-bantuan Allah. Maka harus dibuat Pak
dibuat sama masjid, ada dari masjid ke rumah. Sehingga kebaikan yang ada di masjid datang ke rumah. Karena rumah tidak ada kebaikan, pasar tidak ada kebaikan. Kebaikan ada di masjid. Bagaimana dari masjid membawa sama masjid ke rumah? Sehingga rumah penuh cahaya. Di masjid ada baca Quran, di rumah ada baca Quran. Di masjid ada dakwah, di rumah ada dakwah. Di masjid ada taklim, di rumah ada taklim. Maka gelombang rahmat, energi yang ada di masjid disambar ke rumah, sehingga rumah sama dengan masjid, masjid sama dengan rumah. Kita pasar ini beragama apa Pak? Tempat kecurangan, timbangannya nggak benar. Tapi beragama ada sama masjid, nggak beda pasar dengan masjid sama Pak. Nggak beda pasar dengan masjid, karena sama amalnya. Maka keberkahan ada di pasar, dan di mana-mana ada sumber kebaikan bila mana ama masjid dihidupkan. Ini pasar Pak. Sehingga Pak, bila ada 3 ama masjid, ada 1 kampung, maka itu kampung Pak dijaga sama Allah. Tidak akan ada angin ribut, tidak akan ada gempa, tidak akan ada apa-apa, aman. 3 Pak minimalnya. Ada orang berjamaahnya penuh, sholatnya safnya baik, kemudian ada bangun malam minta ampun kepada Allah, dan ada orang kunjungan silaturahmi kermata kepada Allah. 3 ini ada Pak, masya Allah Pak, bercurah rahmat bercurah kepada kampung itu. Ini Pak yang kita harus pahami. Ini kita harus pahami. Maka sungguh sayang Pak, kalau umat Islam ini tidak ada hubungan dengan masjid. Sungguh sayang Pak, rahmat tidak ada, maghfirah tidak ada. Maka kita contohkan Rasulullah Pak. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah sampai akhir hayatnya Pak. Dia sakit dibotol oleh ada sahabat Pak untuk menjadi makmum dakwah sebagai imamnya Pak ketika itu. Begitu pentingnya Pak amal muslim. Ada seorang sahabat yang buta, Ibnu Mas'ud, dia bikin tambang Pak dari rumahnya muslim. Sehingga di masjid Pak ada 2 ajan. Ajan pertama itu ajan Bilal. Ajan kedua itu ajan Ibnu Mas'ud. Maka ketika bulan puasa, kalau masih ajan Bilal ajan, kata Nabi makan terusin sahurnya. Tapi kalau sudah maksudnya ajan, baru berhenti. Nah ini Pak. Begitu itu orang buta Pak, masya Allah. Mereka berjamaah Pak, orang buta Pak. Inilah yang dicontoh Pak. Inilah suri teladan kita Pak. Apalagi Pak kita saling ingin mencari, meniru Pak. Ya, hanya Pak yang kita mau diusahakan. Sebenarnya, inilah pertama Pak, amal muslim ada 4. Pertama, dakwah ilallah. Berapa? 2 talim wa talum. Nomor 3, ibadah zikir. Nomor 4, yaitu Iqra, itu daripada yaitu akhlak. Yang juga adalah akhlak. Ini hadirin yang matur sekalian ya. Jadi 4 ini Pak. Jangan satu aja pada makan, harus 4-4-nya. Gak bisa hanya ibadah aja. Bahwa ibadah itu dari pagi sore ibadah, nggak ada perkara Pak. Bagaimana Pak Nabi Musa dulu ibadah dia sehingga datang ke Allah Pak. Ibadah itu pun Allah datang pertolongannya. Makanan dari surga datang. Datang pada Allah kata ibadahnya begitu hebat. Allah berikan Pak. Berikan itu nyapanya, keberkahannya Pak. Makanan dari surga datang dengan ibadahnya. Tapi apa itu jamin tak bisa bahagia, tak jamin. Bagaimana orang bisa terbang Pak dengan seperti mahasiswa Pak bisa terbang ya. Dia semoga, tapi akhirnya dia meninggal tanpa bisa. Dia keadaan Islam, tidak keadaan Islam. Tak jamin Pak. Orang bisa terbang, yang bisa jalan, yang sahih tak jamin Pak. Ya. Itu kalau kecil. Kalau saat ini bagaimana orang bisa dekat sama Allah, bisa menarik rahmat Allah, bisa mengucapkan la ilaha illallah, ilah wajib yang besar. Ini daripada karamah yang besar. Ya.
yang ada kita Pak. Selamat ya. Mudah-mudahan inilah Jakarta kita ini mendapatkan rahmatnya Allah, bimbingan Allah, kasih Allah. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihi, subhanahu wa bihamdika, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.